147 nyanyian rohani. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Kor berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan cobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagi. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 311 doa. Kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila aku dalam kesusahan, aku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku
bersujud. Mohon bimbingan dalam hidup. Doa membuka mataku, doa terang hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan, tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Di dalam kamar, di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidup. Doa tentramkan jiwa. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhan, padamu aku bersujud. Mohon bimbingan dalam hidupku. Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Kita bangkit berdiri, doa. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau memberi kesempatan kami berdoa malam ini. Apapun yang kami hadapi Tuhan hari-hari ini, kami hanya mau berdoa menyembah Engkau. Sampai Engkau mengulurkan tangan belas kasih-Mu, tangan anugerah yang besar Tuhan. Engkau sanggup menolong kami semua, sanggup menghapus air mata kami, sanggup membimbing kami Tuhan hidup benar, suci, sempurna, membimbing ke masa depan berhasil, indah, bahagia, sampai bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih, biarlah doa kami doa yang benar, yang didorong oleh firman dan urapan Roh-Mu yang suci. Oleh sebab itu kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan kami semua, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Baik kami yang menyampaikan, kami yang mendengar, semua diurapi
mampu mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu kami mengalami uluran tangan anugerah yang besar, tangan berlubang paku, melakukan segala sesuatu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu. Beri roh penyembahan, berikan kelembutan hati, berikan kesegaran oleh Roh Kudus. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Kita menggunakan kesempatan untuk bertelut di bawah kaki Tuhan. Betul-betul kita menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita ke dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Ini tema yang besar dalam hidup kita. Biarlah kita selalu berada dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Ratapan pasal 2. Ratapan pasal 2 ayat yang ke-18 sampai 19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai, siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Puji Tuhan, saudara. Jadi ini doa malam, saudara. Sikap doa malam, sikap doa malam. Yang pertama, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Semua ya kita jujur di hadapan Tuhan, ya, mencurahkan isi hati, jujur di hadapan Tuhan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita utarakan kepada Tuhan. Baik itu kejatuhan, baik kegagalan, baik kesulitan, baik kita curahkan semua isi hati kita. Baik tidak bahagia mungkin selama ini, sebenarnya saya ini putus asa, dan semua curahkan isi hati kepada Tuhan. Yang kedua, mengerang, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, angkatlah tangan, berserah kepada Tuhan. Hanya itu. Curahkan isi hati sejujur-jujurnya, ini keadaan saya Tuhan, sejujurnya. Sudah itu berseru kepada Tuhan, sudah itu angkat tangan, berserah kepada Tuhan. Itu tugas kita dalam doa malam ini, ya. Nah, doa malam untuk menghadapi paling sedikit dua hal, untuk menghadapi dua hal, ya. Yang pertama tadi kelaparan, tadi ya di ayat 19 bagian akhir. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Memang ada kelaparan jasmani, ada. Saya kelaparan double, kelaparan jasmani hebat, krisis secara jasmani hebat. Tapi lebih dari itu, kelaparan rohani ini, kelaparan akan firman Allah ini akan terjadi. Bahkan dulu melanda Kanaan. Kanaan itu gambaran dari suatu kegerakan rohani, tapi lapar. Nah, karena tidak mengutamakan firman, kegerakan rohani, penggembalaan tidak mengutamakan firman. Hanya mengutamakan perkara jasmani, kemakmuran, hiburan, itu aja. Akhirnya lapar nanti. Nah ini kelaparan rohani ini yang lebih dahsyat. Tidak puas. Kelaparan rohani itu membuat tidak puas. Ya, tidak puas. Akhirnya pingsan. Tidak puas. Nah, akhirnya pingsan. Itulah suam-suam, tidak mati, tidak hidup, pingsan itu. Suam-suam kuku ibadah pelayanannya. Ini lapar, mulai lapar. Tidak puas, ya, mulai pingsan, suam-suam kuku. Ya, tidak damai, tidak dingin, tidak panas, tidak mati, tidak bangkit, tidak mati, tidak hidup. Tidak dingin, tidak sejuk, tidak damai sejahtera. Ya, banyak iri hati dan kering. Tidak berkobar-kobar lagi, tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah. Itu gejala kelaparan, hati-hati.
Kalau kita sudah malas, nanti aja malas dalam ibadah. Ini sudah gejala kelaparan, pingsan. Kalau dibiarkan jatuh dan tidak reba dan tidak bangkit lagi. Jatuh di Amos 8. Jatuh, reba, tidak bangkit lagi. Artinya jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin dan tidak bangkit lagi, hidup dalam dosa. Pertama jatuh, berbuat dosa 1 kali, ya, mungkin masih menyesal 2 kali, 3 kali, terus akhirnya ya sudah hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa, berkubang dalam dosa sampai puncaknya dosa, dan itu kebinasaan selamanya. Anak-anak perhatikan, kaum muda perhatikan, jangan sampai lapar secara rohani. Mengapa terjadi kelaparan secara rohani? Mengapa terjadi kelaparan secara rohani? Kelaparan firman. Jawaban pertama, gembalanya, kami ini yang salah. Gembala tidak bisa memberi makan firman penggembalaan. Jadi khotbahnya bukan makanan, hanya ya apa lah saja yang bisa menyenangkan hati aja, wah seger enak, tapi bukan makanan. Bukan makanan, saja bukan makanan keras. Ini hari-hari ini penginjilan baik saja susu, tapi harus sudah beralih pada makanan keras. Firman yang menyucikan kehidupan kita, itu makanan. Firman yang menyucikan kehidupan kita, itu baru makanan keras. Saja semoga mengerti. Kemudian kesalahan kedua, domba-domba keras hati sehingga tidak bisa makan firman penggembalaan, makanan keras yang lebih tajam dari pedang bermata. Dia menolak, keras hati. Semacam Yudas Iskariot mengelak, semacam Herodes menolak. Ini bahaya. Sikap jemaat yang salah. Pertama, gembala yang salah, tidak bisa memberi makanan firman penggembalaan, makanan keras, firman yang lebih tajam, firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Banyak yang diberikan malah racun, makanan babi dan lain-lain itu. Bukan lagi firman yang dari Alkitab. Kemudian sikap jemaat juga salah, domba-domba keras hati sehingga mengelak, menolak, tetap mempertahankan dosa-dosa, tetap berkubang dalam dosa-dosa. Ini kelaparan, tidak puas terus, tidak puas. Nah, biarlah malam ini semua saudara saya sebagai gembala, domba-domba mengubah dalam Wahyu 5 ya, ayat yang keempat, nanti kita sampai di sana juga. Wahyu 5 ayat 4 mengubah tangisan ini tentang firman, tentang kelaparan. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak. Nah, sekarang baru bicara gulungan kitab yang ditulis luar dalam. Nanti termeterai kitab itu, tidak dibuka. Ini menangis. Tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, ini tangisan kita. Biar ubahkan tangisan kita semua bersama untuk menerima pembukaan firman Allah, untuk bisa menerima pembukaan firman Allah. Ini tangisan kita untuk bisa menerima pembukaan firman, yaitu mendengar sungguh sampai taat dengar. Maka selalu saya katakan, di mana ada pembukaan firman Allah, di situ ya pembukaan jalan keluar dari segala sesuatu. Selesai masalah. Pembukaan jalan dari segala sesuatu yang mustahil, menyelesaikan masalah yang mustahil. Menghapus air mata, itu pembukaan firman. Dari nangis ketawa, bahagia. Menghapus air mata kita. Kemudian memberikan kepuasan yang sejati. Kepuasan, kebahagiaan surga. Kepuasan sejati dari surga, kebahagiaan surga. Buktinya apa? Bisa bersaksi. Kalau orang itu mendengar firman dan dengar-dengaran, dia mendapat pembukaan jalan keluar dari segala masalah. Air mata dihapus sedikit demi sedikit. Dia merasakan kepuasan surga, kebahagiaan. Mau enggak mau bersaksi mulut ini pasti. Bersaksi, ayo begini, bersaksi. Bukan bergosip. Kalau bergosip tuh tanda sudah pingsan dia.
Sudah lapar. Kalau bergosip tuh lapar dia itu, bahaya. Satu waktu bisa rebah. Dalam dosa, mungkin tadi dosa-dosa sampai puncaknya, dosa kenajisan, kaum muda tadi, anak-anak. Tapi dosa kepahitan ada, berkubang dalam dosa kepahitan. Bisa dalam iri, dendam, kepahitan, kejahatan, cinta akan uang, berkubang semua dalam dosa. Nah, di situ lapar. Jadi bisa dideteksi lapar atau puas dari mulut. Kalau banyak bergosip lapar. Kalau bersaksi tidak bisa tahan kita bersaksi. Nah, ini berarti dalam kepuasan. Sampai bisa menyembah Tuhan. Bersaksi dan menyembah Tuhan. Itu dorongan dari kepuasan oleh firman. Bersaksi dan menyembah kepada Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, ini nomor 1 yang kita pergumulkan malam ini. Saya bisa menghargai pembukaan firman. Nah, berdoa buat saya sebagai gembala, bukakan firman. Kita menikmati bersama-sama. Ada pembukaan jalan mulai terjadi. Oke ya. Mulai terjadi pembukaan jalan. Air mata mulai dihapus. Tadinya terlalu banyak air mata ini. Dihapus, mulai dihapus. Mulai puas, bahagia. Bisa bersaksi, mulut ini bisa menyembah kepada Tuhan. 1. Kedua. Yang kedua, menghadapi dalam Matius 14. Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 4. 2 hal ini aja ya. Matius pasal 14 ayat yang ke-23 dan 24. 23 dan setelah 23 ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24 perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini untuk menghadapi angin ribut dan gelombang di tengah lautan dunia ini. Untuk menghadapi angin ribut dan gelombang di lautan dunia yang mau membimbangkan kita dan menenggelamkan kita. Yang mau membimbangkan goyah sampai menenggelamkan kita di lautan dunia, bahkan sampai lautan api dan belerang. Ini angin ribut dan gelombang ditiupkan oleh setan. Angin ribut dan gelombang itu ditiupkan oleh setan dan datangnya sekonyong-konyong, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diduga. Nah, ini hati-hati, angin ribut dan gelombang ini ditiupkan oleh setan dan datangnya tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Baru bilang enak, nah langsung begitu. Wah enak ya, ini sudah tenang. Oh tahu-tahu sudah datang gelombang. Itu begitu. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Nah, inilah kita harus hati-hati. Angin gelombang. Angin gelombang secara jasmani pencobaan. Angin ribut dan gelombang itu double juga secara jasmani. Tadi kelaparan double kita hadapi. Angin ribut gelombang double juga. Wah itulah di dunia ini. Double yang kita hadapi. Makanya kenapa ibadah harus double? Wah ini sudah doa lagi. Ya, enggak ada apa ini. Ya double harus. Firman panjang sekali. Double harus. Karena yang dihadapi double juga. Masuk akal itu. Double yang dihadapi double. Ya, semoga kita mengerti. Nah ini angin ribut gelombang secara jasmani yaitu pencobaan dalam segala bidang, apa kemustahilan semua. Nah, ini yang kita hadapi. Angin ribut dan gelombang secara rohani yaitu dosa-dosa, puncaknya dosa, ajaran palsu. Ya, ini angin gelombang. Bencana-bencana, ya ini ditiupkan oleh setan, bencana alam dan lain-lain. Ya. Ini angin ribut dan gelombang. Sampai nanti puncaknya antikris yang akan kita hadapi. Antikris itu angin gelombang. Double, jasmani, rohani. Kita hadapi kesulitan-kesulitan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, angin gelombang. Ini di dalam 29, Matius 14, 29. Lanjutkan membacanya. Ini angin ribut gelombang kita hadapi. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 mulai. Kata Yesus, datanglah
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu naiklah mereka ke perahu dan angin pun redalah. Angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah ini saudara, menghadapi angin ribut, Petrus bimbang. Ini jangan sampai ini dijaga. Menghadapi angin ribut double, yang harus dijaga hati. Jangan sampai bimbang. Jangan sampai bimbang terhadap pribadi Tuhan, pengajaran yang benar, jangan sampai bimbang. Dan jangan sampai bimbang terhadap kuasa Tuhan. Dua ini. Terhadap pribadinya, pengajaran benar, jangan bimbang. Pegang. Sekalipun apa yang sedang terjadi atas, pegang pengajaran benar. Jangan mau berubah. Dan jangan bimbang terhadap kuasa Tuhan. Nah, Petrus bimbang. Nah, ini hamba Tuhan yang hebat Petrus. Sudah bisa berjalan di atas air yang berlubang tapi masih bimbang, bayangkan. Ini hamba Tuhan yang hebat bisa bimbang, apalagi kita. Apalagi kita. Nah, ini harus waspada. Nah, Tuhan izinkan Petrus bimbang. Tuhan izinkan Petrus mulai tenggelam. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuhan izinkan Petrus mulai tenggelam. Diizinkan karena dia bimbang, diizinkan oleh Tuhan mulai tenggelam. Supaya apa? Bisa mengulurkan tangan tadi. Doa malam itu mencurahkan isi hati, mengerang, berseru, dan mengulurkan tangan berserah. Otomatis orang yang tenggelam mengulurkan tangan berserah dan mulutnya, "Tuhan tolong," berseru kepada Tuhan. Nah ini sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya lewat pemberitaan firman kita harus yakin. Ya, kita bisa mengulurkan tangan, berserah dan berseru kepada Tuhan. Tapi seringkali enggak. Seringkali kita masih ragu terhadap pertolongan Tuhan, ragu pada kuasa Tuhan, ragu pada firman. Masa bisa, masa ini. Akhirnya Tuhan izinkan tenggelam. Mulai, bukan tenggelam langsung, mulai tenggelam. Diizinkan. Supaya ayo ulurkan tangan pada Tuhan. Ya, berserah dan mulut berseru, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Maka Tuhan mengulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita. Ini tema yang besar betul-betul. Ada apa-apa sudah, ingat berseru, berserah. Ingat tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita terlalu kecil tapi menghadapi gelombang lautan yang besar. Lautannya sudah besar, gelombangnya besar. Terlalu kecil. Tapi ada tangan berlobang paku, tangan anugerah Tuhan yang besar. Harus kita yakini. Yakin pengajaran, yakin kuasanya, yakin anugerahnya yang besar. Itu mengangkat kita. Mengangkat dari ketenggelaman, kegagalan-kegagalan menjadi berhasil dan indah. Kegagalan-kegagalan, tenggelam itu gagal menjadi berhasil indah. Kejatuhan-kejatuhan, tenggelam, jatuh dalam dosa-dosa, puncaknya dosa, dipulihkan, hidup benar, hidup suci. Ini pengangkatan Tuhan, tangan anugerah Tuhan yang besar. Kita berseru, berserah malam. Diangkat dari ketenggelaman juga dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai, diangkat itu dipakai dalam gerakan hujan akhir, gerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, mari. Semoga kita dipakai terus ya, sampai Tuhan datang, sampai selama-lamanya. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang tetap tenggelam. Ayo malam ini tetap ulurkan tangan berseru. Ayo yang sudah loyo dalam ibadah pelayan, ayo semua dipakai. Setia berkobar lagi dipakai dalam pelayan. Diangkat juga, disucikan, diubahkan. Disucikan, diubahkan. Jujur ya. Disucikan, diubahkan. Mulai dengan jujur kepada Tuhan, itu terangkat. Kalau dusta turun, jujur itu terangkat. Ya, tidak, itu naik terus. Jujur. Kalau tidak jujur, tenggelam dan berkelok-kelok. Tidak jujur tuh kelok-kelok, tidak pernah lurus sampai tenggelam betul. Tapi kalau jujur itu naik, seperti pesawat take off, naik terus. Kalau jujur.
Ya, tidak. Dalam segala hal. Mulai dari hal rohani, pengajaran yang benar, kuasa Tuhan. Ya, tidak. Benar. Terus dalam segala hal. Itu naik. Sedang naik. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali. Kita diubahkan. Sempurna, tidak salah dalam perkataan. Haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ayo kita bergumul. Double, kelaparan double, ayo bergumul. Demi kehidupan kita, anak-anak kita, ayo jangan sampai masuk kelaparan. Jangan pingsan, jangan rebah, ayo bangkit semua. Semuanya dipuaskan oleh Tuhan. Dibukakan jalan keluar, dihapus air mata oleh pembukaan firman. So, kita bisa bersaksi menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, ayo menghadapi angin ribut gelombang, kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sampai tangan anugerah Tuhan yang besar mengangkat kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Yuk yang bisa berlutut-lutut, yang tidak bisa duduk saja. 147 berseru. Apapun yakin, jangan bimbang. Yakin betul-betul. Tuhan tolong kita semua. Mari. 147. Bila sengsara, apapun keadaan, mulai tenggelam, sengsara apapun, berseru, berserah kepada Tuhan malam ini. Menghadapi pelayanan, menghadapi buah nikah, menghadapi studi, menghadapi pekerjaan, penyakit, menghadapi apa saja. Aduh saya kecil Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Saya berseru, berserah. Tangan anugerah Tuhan yang besar menolong kita semua. 147, ayo. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atas, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidup, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu, orang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, kan kamu berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sekali lagi. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan yang sudah berhasil tetap bertahan dalam tangan anugerah, mengucap syukur, menyerah kepada Dia. Yang masih gagal, masih sulit, merosot hari-hari ini, berseru kepada Dia, serahkan semua kepada Dia. Sekali lagi. Yang sangat berat bersama saya satu kali lagi. Yang sangat berat tidak mampu hari-hari, mungkin merosot.
Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Curahkan isi hati, tunjukkan semua. Jujur tunjukkan. Sudah itu berseru, berserah kepada Dia. Haleluya. Pulang teduh, hati damai, sejahtera. Karena ada pengangkatan dari Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ayo bergumul beberapa menit, bergumul. Jangan tidur di tengah gelombang, hancur kita. Ayo berseru, berseru di tengah mau tenggelam, berseru kepada Yesus. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya Allah, saya akan. Ya Allah, ya Allah. Peluk kami, pegang kami, angkat kami dengan tangan anugerah yang besar. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kami mau jujur percaya kepadamu. Kami mau berseru, berserah kepadamu. Tidak ada kebimbangan Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, haleluya. 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 Ya Allah, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Haleluya. Peluk kami dengan tangan anugerah yang besar. Angkat yang hampir tenggelam Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembah Engkau. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Akan anugerah yang besar diulurkan di tengah kami, di tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah, ya Rasul,
Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Tangan anugerah yang besar diulurkan-Mu. Ialah masa, ialah masa. Haleluya, 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 haleluya. Ialah masa, ialah kami menyembah Tuhan. Ialah masa, ialah masa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, terlalu baik kepada kami. Kami sering bimbang Tuhan, sering ragu. Kami sering lemah Tuhan. Tapi malam ini mau berseru, berserah kepada-Mu. Mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ialah masa. Haleluya, 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 Ialah masa, haleluya. Terima kasih.
Beri keyakinan jujur dan percaya hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya berseru berserah kepada-Mu. Ulurkan tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Kur sambil bangkit berdiri, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengan kita terlalu kecil menghadapi angin gelombang yang besar di lautan dunia yang besar. Satu-satunya harus berada dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Lagi tundukkan kepala. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan berserah, berseru kepada Tuhan. Kau muda, kesulitan apa, masa depan, serahkan kepada Dia. Pulang dengan teduh, dengan damai, hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Sekali lagi. Kita sembah Dia. Jangan ragu, jujur dan percaya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Engkau, ya Engkau, ya Yesus, Yesus, haleluya. Ya Engkau, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan anugerah yang besar, ulurkan tangan anugerah yang besar. Yesus, 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 ya Engkau, ya Engkau, ya Engkau, ya Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Engkau, jawab. Pegang kami dengan tangan anugerah yang besar.
Ya angkat kami. Kami tidak mampu. Angkat sidang jemaat. Angkat kami. Ya angkat. Terima kasih. Sampai terangkat di awan-awan Tuhan. Jika Engkau datang kembali. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kami serahkan pelayanan. Kami penggembalaan Engkau tolong. Juga di Hotel Kartika Graha. Bukakan firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan gempar. Hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepada yang sudah mendaftarkan diri. Engkau tolong semua. Tidak terhalang apapun Tuhan. Tolong dari dalam luar negeri, dalam negeri. Oh Tuhan, dari Surabaya, dari Malang, sekitarnya semua. Engkau tolong. Yang mengurus cuti dan lain-lain anakmu. Tuh, buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan semuanya. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau tolong kami. Yang sakit Engkau jamah semua. Juga papanya Meli Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum pulang sekali lagi. Bukan kebiasaan tapi mau hidup dalam tangan anugerah yang besar. Apapun keadaan kita. Sampai teduh. Sampai sudah selesai semua. Sudah teduh hati ini damai. Terserah Engkau Tuhan. Yang penting saya hidup dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Angkatlah dua tangan ke atas. Jangan ada keraguan sedikit pun menghadapi apapun juga. Pelan-pelan secara pribadi kita sembah. Haleluya. Haleluya. Ini yang bisa kami lakukan. Haleluya. Kami kecil di tengah lautan yang dahsyat, yang besar. Tengah angin gelombang Tuhan. Pegang tangan anugerah-Mu yang besar memegang kami Tuhan. Haleluya. Sampai teduh kami, sampai damai sejahtera. Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Haleluya. Sampai berhasil di awan-awan yang permai. Jika Engkau datang kembali. Terima kasih. Turunkan tangan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Dari dekat jauh. Lindungi sertai dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Yang nyetir semua Engkau jaga lindungi. Engkau tolong beri kekuatan ekstra Tuhan. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekarang semua Engkau tolong. Roda 2, roda 4 semua naik kendaraan apapun Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Jauhkan dari aral melintang. Engkau memeluk kami dengan tangan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Kuatkan, teguhkan kami, curahkan berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.